Halo semuanya, apa kabar? Ikuti ibu yuk untuk belajar bersama di kelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tumbuhan. Adapun kompetensi dasar, indikator, dan peta konsep. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelumnya, ibu mau tahu nih, ada yang tahu tumbuhan itu apa? Ya, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Nah, untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Dimulai dari akar. Bagian yang bercabang ini namanya akar. Akar merupakan jalannya masuk air dan makanan atau zat hara ke tumbuhan. Karena semakin banyak menyerap zat hara dan air, akar dapat lebih kokoh menyanggah batangnya. Ujung akar yang runcing ini gunanya untuk menembus ke tanah. Terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang akarnya bercabang-cabang. Tiap cabang menjadi lebih kecil dibandingkan akar pokoknya. Ukuran pokoknya dan ukuran cabangnya sangat berbeda. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contoh pohon yang memiliki akar tunggang yaitu pohon mangga. Sedangkan akar serabut tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukurannya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contoh pohon yang memiliki akar serabut yaitu pohon pepaya. Selain kedua jenis akar tersebut, terdapat jenis-jenis akar lainnya yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsi yang unik. Akar yang fungsinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Akar khusus ini antara lain yaitu akar gantung, akar pelekat, akar tunggang, dan akar napas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fungsi akar sebagai menyerap bahan makanan seperti air dan zat hara di dalam tanah, sebagai fondasi tanaman agar dapat berdiri kokoh, sebagai alat pernafasan pada tanaman seperti pohon bakau, dan akar tumbuhan juga dapat menyimpan cadangan makanan seperti ubi dan bengkoang. Setelah akar, kita pergi ke batang. Kalian tahu tidak? Rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan. Batang bisa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, batang berkambium. Kambium itu bertumbuh keluar untuk kulit bertambah kecoklatan. Kambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Yang kedua, batang basah yang lunak dan berair seperti bayam. Yang ketiga, batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Nah, batang gunanya seperti saluran. Saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun, lalu sumber makanan daun disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan lainnya. Batang juga untuk menyangga tanaman untuk mencari sinar matahari, dan beberapa batang juga dijadikan tempat makanan seperti tebu. Setelah bagian batang, kita ke bagian daun. Untuk helai daun berbeda-beda. Ada yang menjari seperti susunan jari tangan, menyirip seperti sirip ikan, ada yang melengkung dan sejajar. Sementara itu, ada daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap memiliki pelepah, tangkai, dan helaian daun. Daun tidak lengkap dimiliki oleh kebanyakan tumbuhan, hanya memiliki tangkai daun dan helai daun atau pelepah dan helai daun. Daun bisa bertumbuh sebagai daun tunggal dengan satu helai daun di setiap tangkainya.
Daun juga bisa bertumbuh bersamaan dengan satu helai, ini disebut daun majemuk. Nah, kalau bunga adalah hiasan tumbuhan dan juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan juga terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari terjatuh ke atas kepala putik. Proses ini disebut penyerbukan. Ini biasanya terjadi dengan bantuan serangga yang tertarik ke mahkota bunga. Mahkota bunga mempunyai bentuk dan warna yang beraneka ragam. Selain mahkota, bunga juga mempunyai dasar bunga, tangkai, kelopak, benang sari atau alat kelamin jantan, dan putik atau alat kelamin betina. Bunga memiliki kelompok bunga yaitu sempurna dan tidak sempurna. Kelompok bunga sempurna memiliki dua alat kelamin bunga yaitu benang sari dan putik. Sedangkan kelompok bunga tidak sempurna tidak mempunyai salah satu alat kelamin bunga. Kalau buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Buah memiliki nama bagian yaitu tangkai, kulit, daging, dan biji. Tangkai gunanya untuk menghubungkan buah dengan batang. Kulit sebagai lapisan paling luar. Daging merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Dan biji yang biasanya terdapat di dalam buah yang dimana calon untuk tumbuhan baru. Itulah bagian-bagian tumbuhan dan beserta fungsinya. Semoga dapat difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.